pagi. Shalom. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Shalom. Gimana nih Kak kabarnya? Luar biasa. Kalau Kakak? Sehat dong Kak. Kalau kalian? Mana gak kedengeran? Gak ada yang tanya Kakak kah? Di sini kabar Kakak gimana? Nggak ada. Nggak usah. Nggak ada nggak. Kok gitu sih? Kasihan banget ya. Gimana kabarnya Kak? Biasanya sih di rumah aja sih. Oh iya. Bosen sih ya. Bosen gak sih Kak? Banget. Di minggu ini kita akan bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita sama-sama untuk menyiapkan hati kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, bersyukur untuk hari ini. Pada hari ini kami telah berkumpul bersama-sama walaupun kami di rumah saja ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, pakailah mulut kami dan hati kami untuk benar-benar kami memuji nama-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Ya teman-teman, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan kita sama-sama menaikkan pujian Bapakku datang. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang ke hadirat Tuhan, menaikkan lagu ini. Hari ini tema kita tentang apa ya? Tentang buah-buah roh. Untuk itu kita nyanyikan bersama-sama Kasih.
Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan, dan persembahan ini akan diserahkan ke orang tua untuk diberikan ke gereja. Mari bersama kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, walaupun persembahan kami hanya sedikit Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat mempelebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap orang yang mengelola dari persembahan ini, supaya Tuhan berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari bersama kita naikkan pujian memuji Yesus. Meskipun
Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur pada kesempatan hari ini. Kami bersama-sama anak-anak-Mu rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam kesendirian kami, di tempat yang terpisah, Engkau tetap hadir tengah-tengah kami. Biarlah kami dapat bersama-sama menikmati Tuhan keadaan ini, sehingga sukacita ada pada kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, tadi sudah di depan ada pujian dari kakak-kakak ya. Sekarang kita akan bersama-sama membaca Alkitab terlebih dahulu. Pada saat ini kita akan membaca bacaan dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Saya akan bacakan yang demikian isinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian bacaan kita, dan pada hari ini kita bersama-sama akan membahas satu bacaan ini dengan tema karakter Kristiani. Atau lebih dikenal atau lebih kerennya kita akan beri judul karakter Kristus. Adik-adik mungkin bertanya, karakter ini apa sih karakter? Nah, karakter ini gampangnya adalah ciri khas. Kalau tadi kakak-kakak sudah nyanyi buah-buah roh, tapi banyak gambar di belakang saya ini. Ibaratnya buah durian. Durian. Kebetulan kok nggak ada durian ya, karena saya suka durian. Durian ini mempunyai karakter buahnya kulitnya keras. Ya, kulitnya tajam-tajam. Kemudian dalamnya ya jangan dibayangkan ya. Dalamnya kulitnya itu, dalamnya isinya, enak sekali. Ini ciri khas dari buah durian. Kalau buah durian itu kulitnya lembut, berarti bukan durian, mungkin buah yang lain. Ini karakter, jadi karakter adalah ciri khas. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama berada di rumah masing-masing dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karakter Kristiani atau karakter Kristus bagi kita semua anak-anaknya yang dari kecil mungkin sudah dengan orang tua diajak sekolah minggu, kita bersama-sama mengaku bahwa aku adalah anak Allah. Aku percaya pada Tuhan Yesus. Lalu apa hubungannya dengan karakter Kristiani? Karakter Kristiani adalah sebuah sesuatu yang jelas, yang nampak di dalam kehidupan adik-adik semua. Jadi karakter ini bisa dilihat dari perilaku adik-adik semua. Kita kembali membaca satu persatu. Di dalam karakter ini terdapat sebuah perbuatan yang nyata. Kalau di dalam bacaan tadi disebutkan buah-buah roh. Karena kita ini sudah menjadi anak Allah, kita menjadi anak Allah dan percaya kepada Tuhan, kita ini sudah ada di dalam roh. Jadi Tuhan ada di dalam kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya apa yang kita lakukan itu menurut roh. Salah satunya kasih yang sering kita kenal. Di sana bilang kasih, di sini bilang kasih. Lalu apakah kita adik-adik semua sudah melakukan tentang kasih terhadap adik-adiknya, mungkin saudara-saudaranya, atau ke papa, mama?
Sudah melakukan kasih? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian berikutnya, buah-buah roh ada sukacita. Terlalu senyum di mana-mana, selalu senyum kalau ketemu dengan teman-temannya, dengan ibu guru, bapak ibu gurunya, dengan kakak paman di sekolah minggu atau ibadah minggu. Selalu senantiasa sukacita, senyum terus, tidak cemberut, dikit-dikit cemberut, dapat tugas dari bapak ibu guru cemberut. Nah, apakah itu namanya buah roh? Selanjutnya damai sejahtera. Aduh, damai sejahtera. Situasi seperti ini, Kak. COVID yang menakutkan. Bagaimana bisa damai sejahtera? Ingat adik-adik, semuanya kita mengalami hal itu. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kehadiran adik-adik semua harus mendatangkan damai sejahtera. Di tengah-tengah teman-temannya, mungkin di sekolah, di keluarga. Kemudian kemurahan, itu harus ada dalam diri adik-adik juga. Apa kemurahan itu? Coba kita perhatikan. Kebiasaan adik-adik kalau di sekolah, mungkin teman-temannya lupa bawa pensil. Mungkin teman-temannya lupa bawa penghapus, katakanlah. Bagaimana kita responnya? Kita mau menjami atau, enak aja, ini punya saya. Apakah seperti itu? Demikian juga itu kebaikan. Berikutnya adalah kesetiaan. Adik-adik, setiap minggu ibadah ke gereja? Apakah juga kalau mau tidur, mau makan, atau mau belajar juga berdoa? Nah, itu menjadi pertanyaan yang besar. Kesetiaan, adik-adik harus setia berdoa, setia belajar, setia ibadah kalau hari Minggu. Itu kesetiaan, bentuk kesetiaan yang bisa dilihat. Kemudian juga setia kalau dengan orang tua. Mungkin dimintai tolong, mungkin disuruh, selalu menurut, selalu melakukan dengan baik. Itu salah satu bentuk kesetiaan juga. Bagaimana kemudian kalau dipanggil orang tua, disapa orang tua atau teman-temannya, apakah menyambut dengan lemah lembut? Nah, ini adalah bentuk yang bisa dilihat tentang karakter. Ciri khas, anak ini baik hati. Ini bicaranya sopan. Tidak pernah ngomong kotor. Berbicara juga dengan orang tua selalu sopan, baik, santun. Dengan teman-temannya juga demikian. Tidak pernah berbicara kotor. Selalu baik. Nah, ini kelemah lembutan. Nampak di dalam anak-anak Allah. Ini adalah karakter yang bisa dilihat. Kemudian juga anak-anak Allah bisa menguasai diri. Nah, ini dia. Seringkali kalau anak-anak mungkin uang sakunya kurang, atau adik-adik kalau di sekolah diganggu temannya, dikit aja suka-suka, tangannya sudah mau mukul. Dicolek temannya, langsung aja cemberut. Nah, ini bentuk penguasaan diri. Apakah adik-adik semua bisa menguasai diri? Kalau digodain temannya, sambut aja dengan senyuman. Ini adalah ciri khas. Jadi karakter anak-anak Allah, karakter Kristus, karena Roh Kudus itu tadi sudah ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, adik-adik, 9 buah roh ini sudah harus ada dalam diri, yang nampak dalam perilaku, tindakan, atau perbuatan sehari-hari. Bukan dibuat-buat loh ya, bukan dibuat-buat. Jadi di depan, di belakang, di luar dan di dalam itu sama. Apa adanya. Kalau setia ya setia. Pergi ibadah ke gereja, tampaknya rajin, tapi pura-pura rajin biar dapat pujian, biar dapat uang saku banyak dari orang. Bukan begitu. Tetapi memang sungguh-sungguh apa adanya. Adanya setia ya setia, adanya rajin ya memang benar-benar rajin. Karena hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi susah Kak,
untuk menjadi setia? Susahkah untuk menjadi rajin? Ya. Untuk mendapatkan karakter atau ciri khas perlu diperjuangkan adik-adik. Perlu dibangun terus-menerus. Adik-adik bisa belajar terus-menerus dari Tuhan Yesus. Secara sederhana, karakter ini adalah melakukan yang benar di hadapan Allah. Itu saja. Jadi kalau adik-adik mau melakukan sesuatu, oh ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Oh ini sesuai dengan firman Allah atau tidak? Itu saja. Kalau adik-adik sudah ingat terus, dekat terus dengan Tuhan, maka karakter itu akan terbentuk dalam diri adik-adik. Adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu merasa tidak mampu. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi kita mohon kekuatan pada Tuhan untuk membangun terus karakter yang ada dalam diri adik-adik. Supaya orang lain melihat, oh ciri khas dari anak-anak Allah, ciri khas dari anak-anak Kristiani, ciri khas dari anak-anak Tuhan seperti itu. Di mana-mana menjadi berkat, bukan menjadi menimbulkan masalah, tetapi di sana, di sini sama, menjadi berkat. Lalu bagaimana untuk mencapainya? Adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam bagian bacaan lain itu juga ditulis di sana oleh Paulus untuk jemaat Filipi. Kita perhatikan bagaimana supaya kita ini juga bisa mencapai karakter seperti Kristus, karakter Kristiani. Di sana ditulis di sini ayah, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dan seterusnya. Adik-adik yang kasih Tuhan, di sini dinyatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi hidup kita ini harus senantiasa sesuai dengan Injil Kristus, sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu yang perlu diperjuangkan adalah adik-adik harus dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kakak lakukan, adik-adik lakukan, senantiasa ingat dengan firman Allah. Saya melakukan ini, oh iya, ini seturut dengan kehendak Allah. Saya melakukan itu, oh iya, ini yang dikehendaki Allah. Dengan demikian adik-adik, kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita dipimpin roh di mana-mana. Apapun yang kita lakukan, di dalam hati, dalam pikiran kita, seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Dengan demikian, ketika kita sudah terbentuk karakter, ciri khas menjadi anak-anak Allah, itu harus kita hidupi. Menjadi sebuah gaya hidup. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita tidak perlu dipusingkan oleh keadaan yang di luar kita. Karena kita sudah dikuasai roh. Hidup kita senantiasa di dalam firman Tuhan. Kita senantiasa menghidupi firman Tuhan. Buah-buah roh tadi senantiasa melekat dalam diri kita. Oleh sebab itu kita tidak takut lagi apapun yang terjadi. Digoda, dijahilin, di apapun. Kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita ini milik Allah. Kita ini anak-anak Allah. Memiliki karakter Kristiani. Memiliki karakter Kristus. Tetapi sekali lagi adik-adik, perlu berjuang. Ya, jangan merasa lelah. Jangan putus asa. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Sehingga adik-adik bisa menjadi berkat. Di tengah keluarga, di tengah-tengah teman-temannya, bila nanti di sekolah. Senantiasa menjadi berkat. Sukacita senantiasa. Oleh sebab itu adik-adik, selama kita bersama-sama beribadah di rumah dengan keluarga,
adik-adik tetap bersuka cita, mengucap syukur karena bisa bersama-sama dengan papa mama, bisa melakukan pekerjaan di rumah, tugas-tugas dari sekolah tetap berjalan. Senantiasa membangun persekutuan dengan bapak ibu, dengan papa mama, dengan adik-adik mungkin. Bisa terbangun sebuah persekutuan yang indah. Sehingga ini bisa merupakan pembelajaran bagi adik-adik untuk menunjukkan bahwa karakter itu sudah terjadi dalam diri adik-adik. Tetap ingat 9 buah roh itu tadi, dimanapun, kapanpun berada adik-adik, sehingga bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi siapapun orang-orang di luar kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat adik-adik, tetap tinggal di rumah bersama papa mama. Ketika keluar rumah jangan lupa menjaga diri karena situasi masih rawan seperti ini. Jangan lupa memakai masker. Tetap lakukan yang terbaik. Tetap menunjukkan karakter atau ciri khas menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Kami bersama-sama Tuhan ingatkan kembali melalui buah-buah roh yang harus ada dalam diri kami masing-masing. Kami harus bisa menghidupi itu. Berikan kemampuan pada anak-anak-Mu ya Tuhan, ketika berada di tengah-tengah keluarga, ketika berada di tengah-tengah teman-temannya, biarlah anak-anak-Mu Tuhan dapat menunjukkan ciri khasnya, menunjukkan karakternya sebagai karakter anak-anak Allah. Karena anak-anak kami sudah dikuasai oleh roh, sehingga apapun yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk keadaan saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, biarlah kami dapat menikmati hari-hari ini yang masih dalam keadaan memprihatinkan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami, terlebih menyertai anak-anak di setiap aktivitasnya, melaksanakan tugas-tugas sekolahnya, melaksanakan tugas-tugas dari orang tua. Terlebih Tuhan terus dapat membangun ibadah, menjalin hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya, amin.